Oke, halo semuanya teman-teman, sahabat MCI yang luar biasa. Wih deh, hari ini udah pada kumpul semua nih ya. Udah ada berapa orang nih hari ini? Pak Fajar bantuin saya dong buat monitoring. Udah berapa orang nih Pak di sana? Karena kebetulan Facebooknya baru diganti, jadi aku ada delay sedikit nih buat ngecek. Ada 700 orang katanya. Wih, mantap. Ini kita akan belajar banyak nih dari apa sesi yang hari ini karena pembicara juga luar biasa dan ini banyak prestasinya ya. Jadi kita bisa banyak belajar dari beliau. Nah, tapi sebelum itu kayak biasa saya akan sharingin dulu bahwa ada beberapa sharing dari sahabat-sahabat kita nih, sahabat MCI yang udah dibagikan. Yang pertama nih datang dari Ibu Sari Aldiva. Ya, beliau adalah seorang pekerja seni yang kini sekarang lagi fokus sepenuhnya di bisnis MCI. Ya, seorang Emerald Leader yang telah menerima cash reward 50 juta. Setelah mengikuti bisnis MCI, beliau merasakan trip ke luar negeri secara gratis dan membeli aset berupa tanah, sawah, mobil, motor, memberikan motor juga untuk orang tua. Dan satu-satu persatu impiannya terwujud semua dari MCI. Udah dapat free umroh juga dan bisa membawa orang tuanya umroh gratis dari MCI. Asik, wih seru banget. Terima kasih buat sharing pengalamannya Kak Sari Aldiva. Doa saya makin keren lagi, makin luar biasa, makin dahsyat dan makin asik lagi. Gimana teman-teman? Ya seru ya pengalaman-pengalaman yang di-sharing kayak gini dan setiap hari tuh MCI Aviation terima ada banyak banget sharing-sharingan ya yang bagaimana bisnis MCI Aviation ini mengubahkan kehidupan banyak orang di luar sana ya, apalagi terutama di masa pandemi seperti biasa nih lagi ya on off nih kadang-kadang PPKM dibuka tapi juga kita harus hati-hati ketika keluar gitu ya, jaga protokol kesehatan ya, tapi bisnis MCI tetap bisa berkembang dan bertumbuh di masa kita semuanya online ya, bersyukur banget. Dan juga tentunya nih sekarang udah mulai banyak kegiatan-kegiatan kita sudah campur ya antara online dan offline. Doaku lebih berkembang lagi semuanya, makin bertumbuh, makin luar biasa lagi dan kita bisa sama-sama lebih sehat lagi di Indonesia ya. Jadi always be happy. Anyhow, Pak Fajar minta tolong sekalian yang mungkin udah ada beberapa komen-komen, mungkin teman-teman ada dari mana aja nih yang udah datang. Ayo coba cek. Halo, halo, siapa aja yang sudah mampir? Kebetulan kalau di sini aku eh, jadi nunggu delay sedikit ya. Jadi kalau misalkan nggak langsung respon dari yang teman-teman pasang, ya jadi harap tunggu sebentar. Oke, ada Kak Z dari Bojonegoro. Ada Kak Andi Ferawati dari Jakarta. Halo, Jakarta, Bojonegoro. Ada Kak Syasha Sari dari Cikarang. Halo Kak, apa kabarnya? Sehat selalu. Kak Yulia dari Tegal hadir. Halo. Kak Yulia, happy-happy. Ada Kak Ana Lila dari Mojokerto. Woi, komplit nih semuanya udah pada mampir ya. Doaku makin happy, makin asik, makin seru lagi. Dan Kak Indah Nurul juga sudah dari Sidoarjo hadir komplit. Nah, terus yang berikutnya nih, sharing dari Ibu Rika Nenggolan. Ya, katanya beliau mendapatkan cash reward 50 juta dari bonus MCI. Keluar negeri gratis dari MCI, bisa membeli mobil impian dan membeli sebuah aset tanah untuk membantu perekonomian keluarga berkat dari MCI. Sampai saat ini masih fokus yang bisnis MCI dan mendapatkan income tambahan per hari dari bisnis MCI-nya. Wih, congratulations Kak. Thank you banget buat sharingnya dari Kak Rika Nenggolan. Oke ya teman-teman. Kalau misalkan punya cerita-cerita bisa bagikan kepada tim VSN, nanti akan dimasukkan juga ya kisah-kisahnya karena bisa jadi perjalanan Anda menginspirasi buat teman-teman kita semua ya. Dan hari ini kita akan belajar nih ya, wah udah tradisi nih, webinar kita udah 3 tahun lebih ya. Iya dan seru-seruan loh selama ini ya. Tapi kita selalu nggak pernah kehabisan pembicara-pembicara yang dahsyat dan luar biasa. Kayaknya ini udah pada pengen banget ya dari kemarin pengen tahu nih ya ilmunya nih karena sadis banget kalau dilihat ya. Tembus bertiket-tiket. Wede, gimana kita nggak penasaran gitu kan gimana caranya? Karena pembicara yang satu ini teman-teman ya tiket tripnya itu ya waktu yang rekor terbanyak itu 34 ID pribadi. Wow, kebayang nggak banyaknya ya tiket sampai segitu banyak gitu loh waktu promo Singapura kemarin. Dan sekarang konsisten itu 21 tiket ID pribadi. Nah, jadi banyak yang penasaran kadang-kadang, aduh kok satu tiket aja aku masih harus berjuang misalnya gitu ya. Ada yang kayak gitu gitu. Tapi ini bisa sampai tembus ya, bukan cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak tanggung-tanggung ya. Jadi bayangin 21, 34 rekornya. Wow, ini kita benar-benar perlu buka mata, buka telinga, buka hati. Kita belajar sama-sama nih, ya kan? Karena pasti ilmunya ini sangat-sangat berharga. Dan biasanya orang kalau bisa dapat prestasi kayak gini,
disimpan Bapak Ibu ya, ilmunya jangan dikeluarin gitu kan. Tapi beliau bersedia buat benar-benar sharing di bisnis MCI ini. Jadi benar-benar kita beruntung ya punya leader-leader hebat yang rela untuk berbagi juga. Karena kan butuh keikhlasan ya untuk memberikan rahasia dapur ibaratnya gitu. Tapi ya hal ini mungkin yang bisa menjadi apa ya sebagai kontribusi kepada kita semua. Ya, jadi benar-benar hargai, benar-benar fully kita attend di seminar yang kali ini, webinar yang kali ini, fokus sepenuhnya ya buat kita sama-sama belajar. Oke, sip. Nah, aku bacakan dulu nih ya profilnya beliau. Beliau adalah seorang bidan yang berprestasi di MCI udah 500 juta satu kali, ya seorang Elite Diamond. Dapat 1 kali 250 juta jadi eksekutif Elite Diamond dan 4 kali sudah terima Diamond Reward 50 juta. Jadi seorang eksekutif Elite dan ini prestasinya juga sudah full time MCI dari 2017 ya, sudah tidak dinas lagi sebagai bidan. Sekarang jadi ibu rumah tangga dan fokus di MCI. Asik. Jadi kita mau belajar sama-sama semuanya dari Kak Deborah Surbakti. Halo Kak. Apa Halo, kabar Kak Deborah? Sehat? selamat malam Koryo. Selamat Alhamdulillah malam. Apa sehat. kabarnya nih? Udah 1.300 viewers sekarang nih ya. Oh, luar Udah biasa, udah pada pengen Koryo. belajar gitu ya ilmunya. Waduh. Ya Kak Deborah mungkin boleh sapa-sapa teman-teman juga nih. Udah pada mampir tuh ya. Bisa cek gak di situ kalau di ada Facebooknya nge-link juga gak kalau di Kak Deborah? Ngeling Koryo. Oke, nah bisa ngintip Alhamdulillah tuh. bisa ngelihat nih. Heeh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Semangat pagi. Apa kabar teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, member MCI yang ada di seluruh dunia? Ya, saya doakan teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, tentunya sukses, mulia, penuh berkah. Perkenalkan, nama saya Deborah Surbakti. Latar belakang saya seorang bidan dan saya sekarang seorang eksekutif elit di MCI. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Koryo, untuk Sama Kak. BSN, untuk MCI, karena saya sudah diberikan kesempatan malam ini untuk berbagi. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa semakin membuat teman-teman bersemangat tentunya ya, semakin antusias untuk menjalankan bisnis di MCI ini. Ya, Oke, itu Koryo ya. mantap. Thank you Kak. Ini udah bersedia untuk diundang nih ya hari ini. Ini kebetulan untungnya sekarang udah nyala nih. Jadi di Facebooknya saya udah bisa buka lagi ngakses. Ya, ada Kak Hanik, ada Kak Retro, malam katanya. Oh iya, selamat malam Kak Hani. Ya juga ada Kak Aci. Welcome semuanya. So thank you Kak Deborah buat sudah bersedia ngeluangin waktunya buat sharing sama kita semua hari ini. Jadi kita udah siap banget buat belajar. Ngomong-ngomong penasaran nih kok bisa sampai begitu banyak tiketnya nih. Waduh, itu kenapa bisa begitu ya Kak? Apa yang bikin ngedrive Kakak sih yang jadi pengen punya banyak tiket seperti itu? Kalau dari Kak Deborah sendiri, mending aku biasa panggilnya lebih enak gimana ya? Biasa dipanggilnya Kak Deborah seperti itu. Deborah Koryo. Oke, sip, mantap. Jadi kalau Kak Deborah sendiri, apa sih yang ngedrive gitu? Jadi akhirnya pengen punya banyak tiket gitu sampai akhirnya jadi kayak melakukan seperti sekarang. Itu siapa yang mendorongnya? Jadi kalau saya lihat ya Koryo, di MCI itu Hmm, kan kalau kita dan banyak tiket nggak ada batasan, ya betul. nggak butuh level juga kan. Hmm. Nah dan saya ngelihat itu cara paling mudah cari duit loh, hanya 3-4 bulan bisa dapat ratusan juta. Iya ya, karena kalau Dan kan dicairkan, wah seru ya. saya ini mata duitan soalnya Koryo, jadi Oke. kalau mau berhasil di MCI sepertinya perlu deh ditanamkan di diri bahwasannya kita harus mata duitan ini. Oh, mata duitan dulu ya. Jadi strateginya salah satu itu ya. Karena kalau mata Itu yang duitan jadi membuat saya semangat karena nggak ada batasan gitu loh, nggak perlu level. New member pun FA mau dan 15 tiket boleh di MCI. Jadi kenapa tidak? Kenapa nggak diperjuangkan gitu loh Koryo. Jadi itu yang terus kalau kita dan banyak tiket itu kan juga mempercepat level-level berikutnya. Itu awalnya seperti itu sih Koryo. Oke. Wow. Jadi mempercepat ke level berikutnya dan kalau banyak tiket gulungannya lebih kerasa gak Kak Deborah selama ini kalau misalkan kayak tembus tiket banyak gitu. Terus kan kadang-kadang teman-teman pasti yang di sekeliling tergerak juga deh harusnya. Banget Koryo. Hmm. Karena kan kita sebagai leader itu kan harus kasih contoh tentunya, terutama prestasi kan. Itu banget
terasa banget, bahkan tim yang sekiranya dulu nggak jalan itu tiba-tiba japri, itu banyak sekali kalau kita berprestasi itu. Dari tiket ya terutama, karena kan ngelihat kalau, makanya kayak saya klaimkan cash berupa apa yang cair ke rekening itu Koryo. Jadi biar apa, buat promosi gitu loh. Langsung seger ya. Iya, terus kan banyak orang-orang prospekan lama itu yang dia menyerahkan diri, itu pengalaman saya. Dia langsung japri, aku mau gabung dong di bisnismu gitu Koryo. Jadi saya makin semangat untuk kejar tiket. Oke, mantap. Dan ini juga tadi poin yang penting banget teman-teman, bahwa semua orang bisa raih, bahkan termasuk member yang baru bisa gak sih Kak? Nah ini kan biasanya pertanyaannya gitu, Kak saya masih baru nih, emang saya bisa kayak Kak Deborah gitu, gimana caranya nih gitu. Ya ini, ya ini juga malam ini saya mau berbagi buat teman-teman ya, yang mungkin pemula, yang awal, atau yang baru FA, pengen tiketnya ditingkatkan dan ditambah ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lagi-lagi bukan saya yang hebat ya teman-teman, tapi bisnis kita ini loh yang luar biasa. Ya, MCI ini loh, bahkan orang yang sesederhana saya pun bisa sukses loh di bisnis ini. Jadi teman-teman sayang banget ya kalau nggak berjuang di bisnis MCI ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jelas sedikit ya Koryo ya. Yes, silakan Kak. Saya join MCI itu kan tahun 2014 bulan Maret. Iya. Itu real dipaksa teman selama 7 hari, dan hari ke-7 baru saya iakan. Ya. Iya. Ini jadi kayak perjalanannya ya, karena saya penasaran juga tadi. Iya, bidan tapi kok bisa mata duitan nih, gimana? Iya benar Koryo. Jadi kan saya kan memang pengabdian ya Koryo, gajinya mungkin nggak segede gaji teman-teman yang lain lah, yang pegawai-pegawai itu seperti itu. Jadi mau nggak mau saya harus mencari tambahan di luar agar saya semakin ikhlas menjalankan pekerjaan saya. Oke. Jadi itu, dan teman itu sama-sama bidan kebetulan waktu itu. Jadi saya dipaksa untuk join. Jadi teman-teman sekarang kalau ada yang dipaksa ya mudah-mudahan rezeki kita sama ya di MCA ya. Jadi itu, terus saya diajakin bisnisnya awalnya. Saya bilang saya nggak tertarik sama sekali. Karena apa? Karena satu, Koryo, rumah saya di desa. Ya, susah sinyal. Bahkan malam ini aja saya harus ke hotel loh untuk biar lancar ini. Susah sinyal. Ya? Rumahnya di desa. Bukan saya tidak mau pasang wifi. Wifi-nya kabelnya belum masuk ke rumah saya loh teman-teman. Ya, jadi luar biasa kan. Mudah banget kan bisnis ini. Nah, pemikiran saya waktu itu siapa yang beli? Harga 2,4 juta nano spray dan magic stick itu ya mungkin hanya orang-orang yang punya uang saja. Dan saya sama sekali tidak tertarik untuk menjalankan, karena waktu itu saya tanya sama teman saya, emangnya kamu dapat bonus berapa sih waktu ngerekrut aku? Zaman 2014 itu bonus sponsor masih 100.000 ya teman-teman. Dia bilang seperti ini, alhamdulillah Mbak 100.000, dipotong bank 5.000 jadi 95.000, katanya begitu. Saya bilang gini, jualan produk jutaan, bonusnya hanya 95.000. Saya langsung bilang sama sahabat saya tadi, gak KT-KT nih saya jalankan MCA, saya gitu Koryo. Saya ngomong gitu, karena pemikiran saya, dengan jual 2,4 juta minimal keuntungan harus 500.000 dong. Kita kan main matematika aja, main logika ya teman-temannya waktu itu. Jadi saya nggak tertarik, tapi dia langsung jawab, Mbak, tapi nanti kalau kita dapat closingan berikutnya, nah, kita itu bisa dapat loh 600.000, kalau sekarang 700.000, karena beda di bonus sponsor kala itu ya tahun 2014. Saya langsung jawab waktu itu, iya kalau dapat, kalau enggak. Itu yang saya jawab teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman sekarang menemukan prospekan seperti itu, ya memang manusiawi saya rasa. Semua mungkin yang mengawali. Bisa jadi calon next eksekutif elit ya. Iya benar. Iya benar. Itu teman-teman saya juga merasakan. Cuman yang saya pikir, Bismillah saya coba gitu waktu itu. Saya coba, saya tawarkan. Setelah saya beli nano spray itu teman-teman, saya bawa kerja ya. Saya bawa dinas, saya semprot-semprot depan dokter, saya semprot-semprot depan pasien, saya itu semprot-semprot depannya teman-teman kerja saya. Harapan saya itu nanti ada yang tanya,
Mbak mau dong beli produk itu, harapannya, tapi kenyataannya enggak, teman-teman ya. Weh. Kenyataannya saya malah jadi bahan omongan satu tempat kerja, ya. Bayaran sedikit aja beli barang jutaan. Jadi teman-teman nggak masalah, jangan salah fokus, tetap diniatkan berbagi. Saya semakin penasaran nih, semakin di waktu itu semakin ditolak atau dibully, saya penasaran malah ini ada apa nih sama ini bisnis. Biasanya saya kok jualan apa aja laris manis, itu teman-teman. Terus saya coba lagi, saya tawarin di tempat kerja dari ruangan depan UGD sampai ruangan belakang neonatus, itu saya telepon semua teman-teman. Satu rumah sakit saya telepon teman-teman. Alhamdulillah satu rumah sakit itu nolak semuanya. Dan saya makin penasaran. Jadi teman-teman kalau mau jadi di bisnis ini, kalau ditolak jangan down. Tapi coba Penasaran digali lagi, ada apa ini bisnis? Itu yang saya lakukan dulu teman-teman ya. Sampai akhirnya ini kejutan, malam ini saya bongkar ya. Rahasia ini saya bongkar. Saya teman-teman yang teman-teman lihat bisa dan pernah 34 tiket itu, awal saya menjadi first achiever teman-teman, saya malah nggak tahu loh. Jadi nggak tahu nih kalau udah jadi first achiever. Nggak tahu Koryo saya jadi first achiever, karena yang saya tahu saya jualan dapat untung sudah. Saya nggak tahu sistem, saya nggak tahu bisnis ini. Ya intinya saya jualan aja. Gitu. Bahkan beberapa kali saya di input dapat 100.000, dapat 600.000. Ini dari mana? Jangan-jangan saya ditipu orang. Saya begitu loh pemikiran saya terus. Makanya waktu saya dapat first achiever itu tahun 2014, itu negara Vietnam awal. Upline di atas upline saya telepon saya, Mbak Deb dapat jalan-jalan gratis ke Vietnam. Hah? Saya kaget loh, dari mana Mbak? Iya, dari jualan nano spray sama magic stick itu. Loh kan saya sudah dapat keuntungan. Iya, ada rewardnya lagi, ada tripnya. Terus saya jawab, Mbak ngapain Mbak ke Vietnam? Jualan sayur. Saya masih negatif teman-teman. Jualan sayur. Kan saya kan dari desa, keluar negeri nggak pernah masuk dalam impian saya. Mungkin suatu hari saya akan keluar negeri, tapi ibadah umroh itu aja yang ada dalam pikiran saya. Tapi beliau jawab lagi, Mbak Deb kalau nggak mau berangkat bisa diuangkan. Nah, kembali lagi saya kan mata duitan ya teman-teman. Saya bilang udah cairkan uang aja, dan saya buktikan sekian bulan berikutnya kan itu cair ke rekening ya teman-teman ya waktu itu. Nah, waktu benar-benar cair, waktu itu 6 juta plus uang saku 1 juta, 7 juta cair. Mulai di situ saya bekerja, nggak lagi kejar bonus, nggak lagi kejar di mana saya dapat 700.000, tapi saya kejar trip. Karena prinsip saya, waktu saya ngejar trip, bonus saya akan mengikuti. Seperti itu teman-teman. Jadi kinerjanya saya ubah. Itu. Jadi akhirnya tripnya yang dijadikan garis utamanya, yang dijadikan tolak ukurnya ya sama Kak Deborah. Ya, benar, Koryo. Nah ini cuman agak unik Kak Deborah, karena biasanya orang itu kan kayak oke, asal udah tembus 1 aja mereka udah puas gitu. Oh udahlah, yang penting gue jalan-jalan gitu. Tembus 2, wah udah lebih luar biasa gitu. Tembus 3, wah gile udah kayak udah menang lomba maraton yang udah trial ton gitu ya. Cuman Kak Deborah nih kok antik ya, maksudnya bisa sampai banyak begitu gitu. Itu ya gimana dorongannya sih Kak? Maksudnya kan itu juga bukanlah mungkin buat ada banyak yang sering ngomong sama saya kan nggak mudah Pak gitu. Tapi buat Kak Deborah tuh sampai bisa segitu banyak. Ibaratnya kan ini kayak melewati orang yang umumnya lah istilahnya dalam hal tiket ya. Biasa mungkin ya kayak kalau 7 tiket, 8 tiket gitu ya mungkin jumlahnya agak cukup banyak misalnya. Tapi kalau sampai puluhan tiket gitu tiap kali periode, strateginya apa sih Kak? Maksud saya yang bikin jadi kayak oke lah nih sikat semua gitu ya. Tadi emang doyan duit salah satunya ya kan. Kita harus mata duitan nih. Jadi grab terus. Tapi apa cuman sebatas itu atau mungkin ada lagi yang ngedrive yang ngedorong ke sana gitu? Ya. Yang mendorong saya kan menikah muda kan, teman-teman. Koryo. Jadi pemikiran saya waktu itu saya belum ada kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua saya, karena saya 3 bersaudara, saya anak pertama. Nah, jadi saya ngelihat di MCA itu kan gampang banget cari uangnya. Nah, ini kesempatan saya untuk membahagiakan orang tua saya. Karena saya bukan terlahir, aduh kalau saya cerita orang tua.
Saya bukan terlahir dari keluarga yang mampu seperti teman-teman saya pada umumnya. Saya diajarin orang tua saya harus berjuang. Saya harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Itu. Jadi teman-teman, awalnya saya nggak tahu kalau di MCI itu bisa dan bertiket-tiket. Karena memang ID saya di atas tuh hanya satu. Saya kan real hanya pengguna waktu itu. Nah, setelah saya berangkat trip di Phuket, saya sharing-sharing. Karena kebetulan di bisnis ini teman-teman, saya baru ketemu upline aktif di atas saya itu waktu itu saya sudah emerald. Saya ketemu Babe Hendrotan waktu itu. Nah, sebelumnya saya benar-benar belajar itu dari googling. Ya, itu saya buka marketing plan, saya pelajari waktu saya piket malam itu kan saya nggak tidur. Apalagi kalau ada infartu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang medis kan tahu ya, pembukaan 1 sampai 10 itu kan kita harus siaga. Nah, biasanya sebelum-sebelumnya kan kita lihat TV atau apa. Semenjak saya jalankan MCI, saya itu belajar di situ. Nah, zaman dulu itu pakai BBM, saya masih ingat. Nggak seperti sekarang, Android cepet banget. Apalagi sekarang kan teman-teman enak banget, ada VSN, kita bisa belajar setiap hari. Wah, teman-teman sayang banget ya kalau sekarang di MCI itu nggak jadi, karena fasilitasnya luar biasa. Ada alat bantu dari VSN, ya ada Battle Bio Mini, tinggal kocok-kocok di depan prospekan, orangnya pasti tanya itu, pasti. Nah, sedangkan saya dulu semua terbatas. Nah, waktu itu yang saya tahu sister lain saya kok bisa ya dan lebih dari 2 itu kenapa? Saya tanya waktu itu teman-teman. Kebetulan beliau ada di sebelah saya tanya, dan berapa tiket? 5. Wow, kok bisa? Saya 1, beberapa kali 1. 5 gimana caranya? Saya ditanya balik, loh kamu nggak nata ID? Saya digitukan nih teman-teman. Kamu nggak nata ID? Nata ID itu seperti apa, C? Nah, kamu harus nata ID. Jadi ada ID ditata seperti itu. Ya, kalau sekarang teman-teman paham kan nata 3 ID, 7 ID, 15 ID. Saya dulu enggak paham, teman-teman. Jadi ID saya yang sekarang dan banyak tiket itu di bawah setelah ratusan member di atas nama orang lain. Saya memberkan semua karena saya kan menjalankannya dari awal dengan sistem. Nah, di situ nata ID. Jadi teman-teman kalau mau dan banyak tiket, teman-teman harus nata ID. Teman-teman harus percaya dengan upline yang mengarahkan. Ya, semisal nih new member, Mbak ditata yuk 3 ID. Mbak ditata yuk 7 ID. Itu sebenarnya keuntungannya buat teman-teman, bukan untuk kita upline. Ya, jadi setelah ditata ID, nah kalau di awal promo seperti ini, yang biasanya saya lakukan dengan tim adalah kami mencatat ID mana saja yang mau dikejar. Nah, ID berapa, mau dan berapa tiket harus jelas, nggak boleh ngalir. Semuanya harus sudah rapi. Kita mau kejar berapa tiket. Nah, teman-teman setiap minggu harus ada konsultasi aktif ke upline. Jadi biar tahu ini kekurangannya di mana, ini kurang sekian poin. Nah, ini sudah dan itu kan sudah jelas, itu enak banget teman-teman. Jadi itu yang perlu dilakukan kalau di awal promo. Nah, habis itu selanjutnya yang perlu dilakukan adalah terus mencari orang baru. Setelah menata ID, teman-teman harus terus mencari sponsor pribadi. Sambil kalau memang sudah ada tim, sambil membantu tim. Nah, semisal nih seiring perjalanannya waktu kita menjalankan trip ini, tiba-tiba kita down. Saya ada kalau saya pribadi ya teman-teman, biasanya itu saya membayangkan yang happy-happy. Contohnya nih, saya selalu menanamkan dalam pikiran saya, oh kalau saya dan 21 tiket, berarti sudah kelihatan nih, 12 dikali 21 tiket dikali 12 juta. Uang 250 juta, 52 juta bakalan masuk ke rekening saya. Saya sudah jelas bakalan dapat berapa itu teman-teman. Nah, misal nih, ada negaranya yang oke, seperti sekarang kan tripnya Swiss. Saya itu, kalau saya down, saya itu selalu membayangkan, atau saya selalu menyampaikan itu ke tim saya. Ayo bayangin, kita lagi menghirup udaranya Swiss, yang sejuk itu loh, kita bayangin kita pegang-pegang airnya, kita bayangin kita pegang salju abadinya, itu yang sering saya lakukan teman-teman. Jadi itu yang bikin semangat terus. Jadi ibaratnya, kalau kita sudah catat 21 tiket, itu harga mati. Apapun yang terjadi, saya nggak peduli.
pokoknya harus dan 21 tiket. Itu prinsip saya. Sama, selain saya mencatat ID pribadi saya juga mencatat berapa tim yang mau saya bawa. Oke. Saya juga mencatat berapa FA yang mau kami cetak. Nah, itu yang biasanya kami lakukan teman-teman. Sambil kita belajar dari trip sebelumnya, kita evaluasi apa kekurangan saya, kenapa promo kemarin saya nggak bisa lebih banyak, atau bahkan tiket saya lebih sedikit. Apa bisa jadi saya terlalu banyak alasan, atau bisa jadi saya terlalu banyak mencari pembenaran. Jadi kadang kalau kita sering melihat orang closing, itu kita lupa melihat apa yang dilakukan, tapi kita malah mencari pembenaran, oh kayaknya ya, aku nggak bakat deh di MCI, kayaknya aku nggak cocok deh, kayaknya dia aja yang cocok, buktinya dia closing terus. Nah, itu jangan seperti itu, jangan pernah punya pemikiran seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi intinya, di bisnis ini itu kita harus menjadi contoh, baik secara teori maupun praktek. Nah, kalau mau mencetak banyak tim juga dan trip, ya poin yang kedua, kalau mau mencetak banyak tim yang dan trip dan mencetak banyak FA, kita sebagai leader harus terjun ke lapangan. Okay. Nah, teman-teman, saya orang lapangan. Kalau bahasa gaulnya di MCI orang offline ya. Karena memang kendala saya itu di sinyal. Gitu loh. Okay. Alhamdulillahnya beberapa tim saya yang di luar pulau juga, ya mungkin saya japri by WA atau saya telepon pribadi, sering-seringnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau Zoom atau apa nggak maksimal, percuma putus-putus juga. Kebayang nggak teman-teman seperti apa rumah saya? Okay. Tapi luar biasa membawa rezeki ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya lakukan, saya terjun ke lapangan. Saya terjun ke lapangan. Saya pastikan semua tim kedalaman saya, bukan sponsor pribadi saya, tim kedalaman saya itu paham sistem. Terutama 4P, 5 langkah kerja, dan 7 victorious person. Itu teman-teman, ini penting banget. Itu sebenarnya kan, ya ilmu ini ya, itu semuanya pasti bisa lah. 7 victorious person, 4P, 5 langkah kerja. Tapi masalahnya action enggak. Betul. Berarti memastikan ya Kak semuanya. Jadi kalau tadi yang teman-teman lihat Kak Deborah itu benar-benar aktif. Jadi kayak apa yang membedakan salah satunya adalah aktif ya. Jadi turun ke kedalaman bahkan untuk memastikan mereka bahwa mereka paham. Ya. 7 victorious person ya kan. Terus 5 langkah kerja, 4P semuanya benar-benar kayak difokusin ke sana. Sehingga ketika mereka benar-benar paham semua step langkah-langkahnya, jadi itu yang ngebangun asetnya sebenarnya di situ. Kalau teman-teman coba perhatikan ya. Kadang-kadang kita kalau lagi cerita nih, kita cuman sekedar skip aja nih. 4P. Itu mah dari Hong Kong gue udah tahu gue. Ya kan? Ya 7 kebiasaan victorious person lagi. Tapi ya itu yang justru efektif ketika digunakan. Ya kan? Kalau kita nggak tahu langkah kerja semuanya tim nggak ngerti, akhirnya jadi harus dipandu terus bina satu-satu buat nemenin jualan mungkin. Tapi yang Kak Deborah lakukan adalah membuat mereka memahami ini dulu ya. Itu fase awalnya yang tadi barusan disampaikan. Seperti itu betul? Betul Koryo. Jadi saya pastikan memahami dengan benar. Karena apa? Biar panjang, biar kita sama-sama berjuang. Kita kan pengennya bareng-bareng. Betul. Nah, setelah itu ini mungkin kalau kesimpulannya aset buildingnya nih teman-teman perlu perhatikan ya. Karena berfokus untuk nemenin jualan sama fokus untuk benar-benar install program pemahamannya dia itu beda loh ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin kayak sekedar nemenin buat jualan, mungkin batasannya ya cuman sekedar jualan, tapi begitu memang ditempelin sampai mereka ngerti ini fondasi basicnya, dasarnya, ibaratnya bukan cuma kita doang sebagai leader yang ngerti, tapi memastikan mereka di bawah itu ngerti. Ini yang dilakukan Kak Deborah ya, sehingga ketika mereka ngerti mereka juga bisa aktif juga. Akhirnya mungkin jadi kumpulan orang-orang aktif. Karena kalau misalkan kita mikir gimana caranya 30 tiket, 20 tiket, apakah semuanya itu jualan pribadi kah gitu kan? Mungkin ada yang bertanya kayak gitu kan. Nah, ini salah satu jawabannya nih ya, dengan membuat mereka semua paham ya. Basis fondasi yang memang sudah diciptakan MCI VSN. Ya memang kalau diduplikasikan ya inilah power of duplication. Akhirnya bisa banyak orang yang serius dan menjalankan, sehingga bisa ada seperti sekarang ketika trip
dibuka ya, mereka di set langsung sama Kak Deborah, lalu bisa akhirnya ya banyak orang-orang yang serius dan itu jadi gulungan momentum yang tercipta. Jadi pastikan untuk benar-benar ajak mereka untuk paham. Thank you Kak Deborah, diingetin lagi nih buat teman-teman semua ya. Jadi itu yang dilakukan di lapangan ya teman-teman ya. Terus teman-teman kadang hal sepele yang mungkin terkadang luput adalah pastikan tim kita itu bisa nginput. The power of nginput. Kita sebagai upline sih asik-asik aja nginput hanya butuh berapa detik. Tapi tolong bayangkan, coba bayangkan ya teman-teman kalau tim kita bisa nginput. Saya sering bilang sama semua tim kedalaman saya, kebayang nggak kalau kamu bisa nginput, kamu itu bisa tahu loh di mana waktunya dapat 700.000. Nah, duit lagi kan teman-teman ya, semangat nih. Terus saya bilang, kalau kamu bisa nginput, ya bahkan waktu kamu belum dapat new member pun, ya kamu bisa sudah tahu bakalan ditaruh di mana ini orang. Gitu. Jadi bisa nginput ini dampaknya luar biasa. Bahkan yang sering saya bilang, siapa tahu karena hanya bisa nginput, Allah kirimkan orang-orang luar biasa di bawah jaringan kita. Ini perkara nginput loh teman-teman. Jadi ayo ya yang mungkin selama ini sampai dan trip diinputkan upline-nya, aduh please coba diinput lagi. Mumpung dari awal mumpung dari new member itu harus bisa nginput. Kenapa? Karena kakinya kan belum terlalu panjang teman-teman. Jadi gampang, mudah banget kita ngajarin. Tapi kalau sudah panjang, sudah pernah dan trip berkali-kali baru bisa nginput, pusing. Ya, dia bingung buka kakinya kok katanya buntu, dia nggak di-add lagi di bawahnya gitu teman-teman ya. Jadi asik banget kalau bisa nginput ya teman-teman. Jadi pastikan bisa nginput. Terus penting biasanya, juga nih ya. Nih mesti aku setiap kali kasih keynote nih teman-teman ya, power of nginput, karena begitu bisa nginput mereka akan tahu tadi yang disampaikan sama Kak Deborah ya, aku mesti riset benar-benar ya. Jadi ketika mereka ngerti nginput, mereka akan tahu sendiri di mana titik mereka akan dapat uang. Nah, kalau udah kayak gitu, nah heran kebentuk mata duitannya. Jadi bukan cuman kitanya yang pengen duit ya, tapi mereka pun pengen duit. Jadi ketika benar-benar sama-sama ngerti gitu, oh titik dapat duitnya tuh di mana, ya kan? Nah di situ yang bikin ya mereka jadi semangat semua gitu, rame-rame ya. Nah, wah ini nggak kerasa udah 3.100 orang yang hari ini hadir. Wah, semua penasaran Kak. Ini temanya seksi soalnya. Wah langsung kayak biasa cuma cerita, iya saya pertama jadi MCI begini, begitu ya MCI selesai begini gitu ya gitu. Tapi ini dikasih sesuatu yang berbeda nih, jadi kayak pada penasaran kayaknya. Kadang-kadang soalnya ada yang begitu datang saya, apa capek nih ngomonginnya ceritanya curhatnya tiap hari, urusannya cerita kehidupan jalan MCI mulu. Mana nih tips-tipsnya? Oh ya hari ini dikasih tips banyak nih ya. Besok jangan komplain lagi, gue jitak-jitakin ya tuh. Thank you ya Kak Deborah. Oke. Yang berikutnya adalah yang sering saya pastikan di lapangan itu teman-teman, tim saya bisa cara demo dengan benar. Ternyata kasus yang terjadi banyak yang tidak action itu karena mereka takut itu teman-teman. Takut demoin produk. Padahal produk kita itu hanya dalam waktu 10 detik aja kita kan sudah bisa nih membuktikan bahwasannya produk kita itu ada energinya. Nah, ternyata banyak sekali tim kedalaman itu mereka takut saat mau demoin. Mereka itu takutnya itu gini, nanti tiba-tiba pas saya tarik gagal, atau nggak seperti yang saya lihat-lihat itu, atau tiba-tiba ini nanti saya dikirain saya ini tipu-tipu, hanya trik saja. Padahal itu bukan trik. Kalau teman-teman melakukan dengan benar, itu benar-benar luar biasa loh produk MCI ini teman-teman. Makanya sering saya bilang, kalau teman-teman itu orang lapangan, teman-teman tuh makin cinta bakalan sama produk kita. Kalau sudah makin cinta, ya makin bisa nge-closingkan orang makin mudah. Karena apa? Karena biasanya pengalaman di lapangan itu yang sulit closing itu yang dia belum bisa meng-closingkan dirinya sendiri. Ya, 1% aja nggak percaya sama produk itu sangat berpengaruh loh teman-teman. Makanya kita kenapa harus terjun di lapangan. Jadi kita lihat nih benar-benar mereka bisa cara demoing dengan benar. Jadi itu juga jam terbang ya teman-teman ya. Jadi kita juga nanti akan menemukan banyak hal-hal dan kita bisa mengatasi nanti tentunya. Jadi keren banget bisa cara demo aja itu bikin semangat loh. Bikin semangat prospek loh ya. Aku besok ya Mbak Dep yang tarik-tarik dia. Jadi kita dampingin nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita lepas ya teman-teman. Dia harus yang tampil.
Nah, kita lepas biar apa? Dia biar bertumbuh. Kita nggak boleh dong dampingin tanpa mengizinkan dia bertumbuh. Jadi kita ngelihat nanti setelah pulang dari presentasi, kita sharing-sharing, kita kasih pujian ya. Terus kita bilang, wah besok digali lagi daftar namanya. Biasanya new member itu semangat banget kalau digitukan. Itu pengalaman saya di lapangan. Terus yang berikutnya adalah teman-teman the power of ready stock. Nah, siapa nih ya yang, aduh, kan produk MCI nggak perlu nyetok Mbak Dep. Siapa nih? Sayang banget teman-teman, karena di lapangan lagi ya, saya bilangnya di lapangan ya. Ini kan kerja nyata sayanya. Nah, kebanyakan ya orang yang sulit closing itu yang nggak punya stok. Akhirnya dia promosi, dia sharing, tapi ujung-ujungnya dia mikirnya gini, laku alhamdulillah, nggak laku ya wis, gitu teman-teman ya. Aduh bahaya. Padahal kalau kita punya stok itu beda cara kerjanya. Misal kita nggak punya stok, kita ketemu orang baru atau ketemu teman lama, ngomong nggak, nggak ngomong karena nggak punya stok. Tapi kalau punya stok, wah, kita kan sudah mikir apapun yang terjadi, saya harus cerita nih, ini stok saya di rumah banyak, ini harus laku, ini duit semua, kan gitu kan teman-teman ya. Makanya teman-teman harus nyetok. Nah, terus nyetok ini fungsinya juga apa? Fungsinya membuat saya upline dan downline saya itu semuanya bekerja. Nah, kita kan bisnisnya duplikasi. Nah, setiap new member kita itu di lapangan, kita harus tahu apa kebutuhannya. Kalau orangnya sakit, sudah tua, ya memang butuh benar-benar hanya butuh produk, ya sudah kita berikan produk, jangan sampai jualnya ecer, harus satu paket. Kalau memang dia nggak yakin, itu mending kita cut. Oke, dipikir-pikir dulu Bu, sama aja kan mengeluarkan uang jutaan, daripada nanti hasilnya nggak maksimal. Niat kita kan ngajakin orang sehat, teman-teman. Jadi jangan pernah mikirnya, lumayan nih untung, jangan ya teman-teman ya. Nah itu yang penting dilakukan. Tapi kalau di lapangan kita menemukan, ini orang suka sehat sama suka bisnis. Nah jangan pernah ditawarin hanya sepaket ya teman-teman ya. Minimal 15 paket. Nah loh. Ya, karena jadi kalau dia kita nawarkan dia, kita jelaskan 15 paket, biasanya paling sedikit orang tadi join 3 paket atau 7 paket. Kalau orang suka bisnis ya teman-teman, 7 paket itu modalnya kan kurang lebih kalau Wow Plus 21 juta sekian. Bisnis yang dahsyat, bisnis yang income-nya miliaran. Saya rasa dengan modal segitu, orang yang suka bisnis itu bilang modalnya kecil. Nah, jadi teman-teman jangan sampai di lapangan sudah orangnya suka bisnis, teman-teman hanya menawarin satu paket, paketnya Wow Plus juga, Wow Plus lah ya, Wow Plus paling murah lagi. Aduh, sayang banget kan, padahal kan calon customer kita itu sebenarnya nggak tahu. Kalau kita menjelaskan, setidaknya kita sudah memberitahu. Nanti ujung-ujungnya mau join apa enggak, itu bukan bagian kita. Dan kita jangan pernah takut. Mbak Dep, aku takut nanti kalau aku nawarin 3 paket, 7 paket, nanti orangnya tiba-tiba mundur. Nggak perlu takut teman-teman. Kalau orang suka bisnis, justru MCA ini nggak bakalan dilewatkan, karena potensinya kan sangat luar biasa ya teman-teman. Nah dengan new member tadi join 3 paket atau 7 paket, itu membuat kita sebagai upline kerja. Jadi yang 1 paket dipakai, yang 2 dibuat stok. Nah akhirnya kita gampang menggali daftar namanya. Mbak, ayo Mbak, daftar namanya. Kan ada stok, sayang banget loh, kenapa nggak dijual begitu? Tapi biasanya yang punya stok nggak perlu digali daftar namanya, dia pasti sudah nenor kita. Ayo Mbak, kapan nganterin saya? Begitu teman-teman. Nah, tapi kalau hanya join 1 paket, itu kan kita hanya follow up memakai produk, hal positif apa yang dirasakan, kan begitu-begitu aja. Terus kita tanya, ayo Mbak, di-sharing-sharingkan. Biasanya orangnya males, karena dia mungkin belum merasakan khasiat secara maksimal. Tapi kalau dia punya stok itu beda sudah. Nah, itu juga membuat nah itu duplikasi. Jadi tim saya juga seperti itu. Jadi itu membuat kami bekerja. Dan biasanya kalau 1 paket kan kita lupa follow up karena kita kan sibuk nih. Banyak downloadnya mau dibantu. Tapi kalau orang ini tadi join 15 paket, saya pasti ingat itu. Oh, ini 15 paket, 1 paketnya dipakai masih sisa 14. Ayo Mbak, gali daftar namanya, kita habiskan, kita kasih target, kita habiskan ya Mbak dalam waktu 1 bulan. Kita habiskan dalam waktu 2 minggu. Tapi dengan syarat kalau barangnya habis, harus order lagi, harus dijalankan lagi sampai kamu menjadi FA.
Kalau sudah menjadi FA, sudah teman-teman. Kalau sudah bonus masuk, sudah nggak akan berhenti. Makanya kenapa jangan lama-lama tim kita merasakan bonusnya. Kalau bisa, di jam yang sama dia join, langsung bonus centing-centing dari MCI masuk. Kalau dia join 7 paket, kita atur jadi bonus pagi, siang, sore. Gitu teman-teman. Ya, dahsyat ya teman-teman bisnis kita loh. Mudah banget kan? Seru banget Kak sharingnya. Waduh, ini beda memang kalau orang lapangan ya. Langsung jurus Kita harus konsultasi ke upline-nya dulu, Koryo. Yes, betul. Pastikan Iya. nanti hari ini apa yang dibelajarin. Seperti biasa selalu untuk konsultasi ke upline. Karena setiap ilmu yang kita dapatkan dari setiap webinar itu perlu untuk disesuaikan juga dengan struktur jaringan yang lagi Anda hadapi gitu ya. Jadi kayak biar nanti upline yang bisa menentukan. Ya, jadi seperti itu. Dan nggak berasa nih Kak. Tambah lagi 3.500 orang sudah hadir. Asik. Jadi kalau 3.500 tuh kalau Vias rame Kak. Iya, Yes, ternyata benar nih ya teman-teman. Tadi yang dibilang sama Kak Deborah di awal. Karena kalau misalkan tiket kamu banyak, itu menggerakkan kepada teman-teman yang lain juga ya. Jadi menjadi inspirasi buat semuanya. Nah jadi tadi yang pastikan untuk benar-benar ready stock ya. Katanya paketnya juga perlu untuk ngerti ya, karena kalau misalkan tim belum paham tentang cara demo ya mereka jadi takut, ketemu orang takut akhirnya mereka jadi nunda, mereka jualan mungkin nggak promosi ya kan, nggak menawarkan. Tapi kalau misalkan udah memang benar-benar istilahnya banyak stok produknya, terus mereka udah ngerti cara demonya, itu akan lebih mempermudah. Dan tadi yang seperti disampaikan Kak Deborah, hal yang penting juga demonya itu ketika dilakukan dengan benar, mereka latihan dulu sebenarnya. Itu yang penting teman-teman. Latihan bareng sehingga mereka gak ketakutan. Ketika mereka udah punya percaya dirinya sendiri, kayak nyobain mungkin 2-3 kali lah istilahnya, udah ngerti nih. Ya terus mungkin dicoba lagi. Akhirnya benar-benar kayak udah biasa, saat udah biasa dia udah gak takut lagi tuh. Makanya ketika di luar ya mereka udah bisa tempur fight sendiri gitu. Nah ini jadi make sense banget teman-teman. Tadi ngerti tentang sistem, ya potensinya, bisnisnya, ya kan, basic stepnya apa, tahu semua, ya kan, terus juga 7 kebiasaan victorious person udah ngerti, dan dari punya stok produk mendorong mereka lagi, ya, terus udah gitu juga tahu cara demonya gitu. Nah ini akan beda banget, karena yang tadi Kak Deborah juga sampaikan, kalau cuma punya satu paket doang, yang nggak punya stoknya, itu biasanya jadi cuman kayak follow up, nanya-nanya doang, sebatas itu. Ya, tapi kalau misalkan memang udah ada stok, bener-bener udah dibawa nih, masa nggak dikeluarin ibaratnya gitu kan. Jadi pastikan untuk nambahin stoknya ya. Oke, thank you Kak Deborah. Wah ini banyak banget yang kasih apresiasi Kak, luar biasa. Kak Deborah katanya cetar banget, menginspirasi katanya Kak Martauli ya. Luar biasa teman-teman ya. Terus teman-teman poin berikutnya. Oke, lanjut. Kita nggak boleh bekerja hanya untuk uang. Bekerjalah untuk sesuatu hal yang jauh lebih besar dari uang. Ya, jadi kita harus tulus, kita harus benar-benar di lapangan itu kita nggak bisa bohong. Yang dari hati pasti jatuhnya ke hati, itu nggak bisa bohong. Jadi kalau memang orangnya sakit ya, ayo kita benar-benar bantu perantara produk kita. Nggak hanya sekedar jualan. Kita juga di situ membantu doa, memberikan semangat. Jadi orang yang sakit semakin bersemangat biar semakin sehat. Nah, misal ada teman yang memang kendala ekonomi atau apa, kita tawarkan bisnis kita. Bisnis kita luar biasa. Yang penting di bisnis ini adalah niat. Banyak kok tim saya ya teman-teman ya yang nggak punya modal. Nah, jadi kalau ngomong ready stock, nah ini jadi takut ya teman-teman. Jangan takut. Yang penting niat. Kalau teman-teman nggak punya modal, nggak mungkin Allah ciptakan kita itu nggak punya kelebihan lain. Jadi artinya kamu harus punya kelebihan. Kelebihan dari segi kerjanya mungkin bisa di atas rata-rata orang. Atau kelebihannya promonya berbeda. Jadi pastilah, kita itu pasti punya kelebihan. Nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Terus, loyal. Nah ini penting nih, loyal nih. Loyal itu banyak hal ya teman-teman. Mungkin dari segi seperti ini juga. Mungkin banyak tim kita, karena kita jarang terjun ke lapangan, akhirnya dia takut untuk japri kita. Sedangkan kalau kita sudah di lapangan, mereka kan kita nggak ada batasan. Makanya kenapa kalau mau timnya besar, teman-teman jangan menjadi upline dan downline. Maksud saya gini, jangan ada batasan. Jadilah saudara, jadilah teman. Jadi apapun arahan dari kita, itu mereka nggak lagi merasa, oh kamu suruh-suruh aku,
Atau kita ngarahin dia nih, ayo Mbak dan 5 tiket yuk, ini duit semua. Nanti dia nggak lagi punya pemikiran, oh ini nguntungin dia, enggak. Kadang pemikiran seperti itu dari downline itu bisa jadi kita yang ciptakan loh teman-teman. Karena apa? Mungkin dia ngelihat kita kurang terjun atau kurang gimana. Akhirnya dia mikir, oh aku yang nyumbang poin terbanyak. Nah itu hati-hati ya teman-teman ya. Makanya kenapa saya itu selalu ya teman-teman ya. Saya selalu di awal promo ya. Tim saya belum nginput pun saya sudah done trip. Mereka sampai bingung, aku kakimu yang di mana sih, Mak? Mereka sampai bingung. Karena apa? Karena memang bagi saya itu karena memang saya pribadi, teman-teman, itu sponsor pribadi saya memang banyak. Sponsor pribadi banyak dan kedalaman saya itu saya bantu memang bersama tim ya, tentunya bersama leader-leadernya. Nah, jadi loyal ini penting. Semisal nih dia datang ke kita, Mak, bantu saya dong untuk prospek di Banyuwangi. Nah, Banyuwangi kalau dari Sidoarjo kan kurang lebih 7 jam nih, teman-teman. Nah, terus dia bilang gini, tapi belum tentu ya closing, soalnya orangnya masih tanya-tanya. Nah, kita sebagai upline nih, teman-teman, kita itu wajib ngomong, oh, ayo segera nih, dibuat janji, jangan lama-lama, nanti keburu di-closingin orang. Masalah closing, nggak closing, itu bukan bagian kita. Yang penting kita sudah berusaha. Itu saya selalu bilang ke teman-teman. Terus semisal nih memang benar-benar kita sudah sampai Banyuwangi ya teman-teman, nggak closing. Ya sudah teman-teman, dibuat happy aja, dibuat kuliner, ya, dibuat jalan-jalan di tempat wisata terdekat. Nah, sambil kita ngajarin tim kita mencari daftar nama baru di tempat keramaian. Nah, jadi tetap belajar apapun itu, dan pastinya apapun usaha sekecil apapun teman-teman, nggak mungkin itu nggak membuahkan hasil. Yang penting kita kerjanya benar-benar tulus dan ikhlas. Ya, dan tim kita kan pasti melihat apa-apa yang sudah kita lakukan. Seandainya pun hari ini gagal, kita masih semangat untuk berjuang bersama. Nah, itu penting banget ya teman-teman. Di luar dari menjadi, kalau kita sebagai anak ya kita harus menjadi anak yang berbakti. Kalau rezekinya sudah banyak ya biar tiketnya makin nambah. Jadi kita, kalau saya teman-teman biasanya di awal promo yang saya lakukan, dan ini banyak diduplikasi juga sama tim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu kalau di awal promo MCI keluar, deneng, itu saya langsung lihat, oh negaranya ini. Saya langsung telepon mama saya. Mama, doakan kakak tembus 25 tiket ya, Mah. Saya bilang seperti itu sama mama saya. Dan mama saya selalu bilang, Mama doakan 30, Nak. Loh, kok makin banyak mah targetnya? Saya sempat gitu dulu, teman-teman. Jadi mama bilang gini, nggak apa-apa, Nak. Jadi kalau meleset nanti nggak jauh-jauh. Minimal 21 tiket. Dan itu selalu benar. Nah, itu yang saya lakukan. Dan yang kedua, saya telepon pasangan saya. Kalau kebetulan pasangan saya nggak ada di dekat saya, teman-teman ya. Saya bilang sama pasangan saya, doakan saya ya, doakan saya. Saya bilang sama pasangan saya minta doa juga ke anak saya. Walaupun mungkin anak kita belum mengerti, tapi libatkan teman-teman. Kita nggak pernah tahu dahsyatnya yang namanya doa itu kan kita nggak pernah tahu. Jadi penting banget ya restu, ridho, menjadi istri yang baik. Bahkan mungkin teman-teman sering melihat ya Facebook saya. Saya itu kalau mau dapat closingan, yang saya lakukan dari rumah adalah pagi-pagi saya harus masak. Saya harus mengenyangkan perut suami saya dengan masakan ternikmat saya. Biasanya teman-teman itu dahsyatnya itu saya seneng banget. Biasanya kalau saya masak khusus apalagi ya, walaupun saya harus dari jam 3 pagi saya masak itu, biasanya nanti sekitar jam 10 itu pasti ting-ting, Mbak aku mau join dong. Mbak, tim yang kemarin kita prospek itu akhirnya closing 7 paket. Jadi ada kabar baik. Jadi pentingnya teman-teman ya dimulai dari rumah terlebih dahulu. Mau nanti seberapapun uangnya teman-teman, kalau dari awal teman-teman menjalankan bisnis MCA ini memang selalu masak di rumah. Jangan sampai saat nanti duitnya banyak suaminya nggak dimasakin. Jadi harus tetap dimasakin. Kalau dulu saya waktu belum punya duit masaknya satu macam. Kalau sekarang suami saya tawarin mau makan apa, ini. Saya bisa masak lebih dari 3 macam masakan. Itu yang sering saya lakukan teman-teman ya. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Itu Koryo, itu poin berikutnya. Keren ya. Jadi bukan cuma terkait dengan menghasilkan uang, tapi juga tetap ya keluarga itu diutamakan juga ya Kak ya. Nah itu penting banget teman-teman ya, terutama juga kalau misalkan terkait dengan pasangan gitu ya, karena ridhonya pasangan tentu akan membantu banget ya buat supaya benar-benar kayak extend lagi gitu ya, dan juga doa dari orang tua juga itu sesuatu yang penting juga. Jadi thank you banget nih Kak Deborah udah diingetin lagi.
Nah, terus aku mau sekalian nanya, di checklistnya Kak Deborah masih cukup banyak kah? Eh, sedikit lagi sih Koryo, Oke, tapi nggak udah. apa-apa kalau misalnya. Nggak, soalnya aku takut kalau aku nambahin terus motong waktunya Kak Deborah nih. Karena pasti teman-teman semua pengen dapet nih. Jadi aku tektok kembalikan dulu deh. Nggak terlalu Silakan, banyak silakan. Koryo. Ya, ya. Oke. Nah, teman-teman mungkin teman-teman juga selain pengen mencetak banyak leader tadi ya, itu tadi cara-caranya mencetak banyak leader dan mencetak banyak FA. Jadi biasanya kalau kita upline-nya bisa dan banyak tiket, leader-leader kita juga patokannya kan tinggi. Kalau contoh nih kita upline, nggak pernah posting tiket kita ke grup, ke sosmed, ya itu kan downline kita bingung, upline-ku berapa ya tiketnya. Jadi mereka merasa dan satu tiket itu biasa-biasa aja. Tapi kalau target kita tinggi 21 tiket, tim saya itu bahkan ada yang sudah pernah dan itu waktu saya dan 34 tiket itu dia dan 20 tiket itu duplikasi ya. Nah, itu dia dan tim-timnya dan FA-FA-nya banyak banget. Jadi patokannya FA di tim saya aja pernah banyak sekali FA itu minimal dan 5 tiket, 8 tiket, begitu teman-teman. Jadi targetnya tinggi kalau kita sebagai upline itu tiketnya tinggi. Kan tiket ini saya bilang tadi, tiket ini adalah tangga awal untuk teman-teman sukses di MCI. Ya, dan trip ini. Jadi mau nggak mau ya harus dan trip kalau mau jadi. Terus teman-teman jangan salah fokus. Maksudnya salah fokus seperti ini. Jangan lihat yang nggak jadi, jangan lihat yang nggak dan trip. Buat apa? Katanya mau sukses kan di MCI? Lah kalau mau sukses, ya yang dilihat itu yang dan trip. Ya, jangan sampai konsultasi sama orang yang closingnya juga jarang. Ngapain? Rugi banget. Konsultasi itu ke upline ya teman-teman. Makanya sayang banget yang sudah member aktif, yang lagi mungkin sepi bisnisnya nggak pepet upline tuh sayang banget loh teman-teman. Harus pepet upline, harus dilihat nih. Itu leader itu kok jago closing, apa yang dia lakukan. Jadi kita bisa introspeksi. Oh iya, memang saya mungkin kurang nih daftar namanya. Tapi kalau kita salah 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 curhat atau salah cerita, akhirnya nanti yang muncul pembenaran-pembenaran, teman-teman. Jadi yang muncul itu nanti, oh iya mungkin nasib kita memang nggak di MCI, padahal MCI ini bisnisnya luar biasa loh, mudah banget kan. Jadi ngapain nyalah-nyalahin bisnisnya gitu loh. Bisnisnya sudah oke. Atau nanti ngomong iya kan anakku banyak, kan saya repot, kan begini. Jadi akhirnya muncul pembenaran-pembenaran. Karena apa? Karena salah fokus teman-teman. Jadi kalau mau jadi di MCI, fokusnya adalah yang jadi, nggak boleh yang nggak jadi. Tapi kalau nggak mau jadi ya sudah silahkan mau curhat sama siapa aja bebas gitu ya teman-teman ya. Nah terus teman-teman yang mau saya bagi juga bagaimana sih caranya biar kita tiketnya konsisten atau bahkan bertambah di setiap promo trip. Nah, teman-teman di sini kita belajar bareng ya teman-teman ya. Lagi-lagi nanti teman-teman harus tetap konsultasi nih ke upline-nya masing-masing karena saya orang lapangan ya teman-teman ya. Tapi saya rasa ilmu atau apapun itu kalau dipraktekkan kan insya Allah makin dahsyat tentunya. Nah, yang harus dilakukan adalah teman-teman memanfaatkan semua promo yang diadakan oleh MCI. Contohnya, biasanya di awal promo trip kan ada paket upgrade. Nah, itu gaspolin teman-teman upgrade-nya. Semua ID wow-nya dicek. Ya, dibuat naik menjadi D1. Jadi, itu juga cara paling mudah untuk dan trip. Memanfaatkan upgrade. Nah, yang berikutnya, nggak boleh pilih-pilih hot deal. Ya, semua hot deal adalah hot. Kalau kata Pak Yo ya. Semua hot deal adalah hot. Itu benar teman-teman. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih hot deal. Jangan sampai yang seharusnya kita ini, dannya ini minggu ini tiketnya, gara-gara hot dealnya nggak oke, kita pending minggu depan. Siapa yang mending rezeki? Padahal kalau kita bisa menguasai produk, semua produk MCA itu keren-keren banget dan bagus-bagus. Ya, semua saya rasa best seller. Lagi-lagi teman-teman harus percaya dan harus yakin. Karena ada 1% aja rasa tidak percaya itu yang membuat pengaruh kurangnya closingan teman-teman tentunya nanti. Nah, terus sekarang kan ada promo akhir tahun. Nah, ini kesempatan teman-teman, kapan lagi? Saya join MCA dari 2014, baru ini loh ada promo akhir tahun yang hanya
800.000 ya teman-teman ya, bisa mendapatkan produk sebanyak itu. Itu kalau hitung-hitungan mata duitan seperti saya, itu untung semua loh teman-teman. Karena kan satu biomini harganya 700.000. Nah kita dapat 2 biomini, dapat lagi milioner, bayarnya hanya 800.000. Dapat poin lagi 0,50. Dapat lagi voucher extra plan. Coba teman-teman jalankan semuanya, kan makin dahsyat bisnisnya. Dual income-nya dijalanin, extra plan-nya, basic plan-nya, itu dijalanin biar income-nya makin gede. Nah, itu penting banget ya teman-teman ya. Jadi jangan pilih-pilih hot deal dan manfaatin semua program dari MCI. Poin berikutnya, jangan turunkan target. Nah, ini gimana nih Mbak Deb? Aduh, berat nih, berat. Jadi jangan turunkan target itu seperti ini. Semisal nih, teman-teman new member di MCI, belum punya tim. Teman-teman kan harus closing 38 harus jualan 38 paket selama waktu kurang lebih 3-4 bulan biar bisa mendapatkan 1 tiket. Bener kan teman-teman ya? Nah, kenapa waktu sudah dapat leader kanan kiri kenceng kok targetnya dikurangin? Kan mau tiketnya bertambah. Nah, kalau mau tiketnya bertambah, targetnya nggak boleh diturunin, harus tetap 38 paket. Walaupun sudah punya leader kanan kiri atau di kaki manapun sudah punya leader kanan kiri. Nah kan targetnya nggak boleh diturunin teman-teman. Harus tetap targetnya itu dinaikin. Ya, nggak, dan targetnya harus tetap konsisten. Biar apa? Biar tiketnya semakin bertambah. Kalau targetnya diturunin, akhirnya kan kita nggak pernah tahu yang namanya seleksi alam ya teman-teman. Promo kemarin leader itu kenceng, promo ini dia nggak kenceng. Tapi kalau kita targetnya nggak diturunin, ya teman-teman, kita terus akan dapat orang baru dan kita terus dapat tim-tim di kedalaman kita itu leader-leader baru. Kalau kita nggak menurunkan target. Jadi jangan sampai targetnya diturunkan walaupun sekarang kita sudah mendapatkan leader-leader hebat di bawah jaringan kita. Nah, itu penting banget. Jadi tetap 4 bulan itu apapun yang terjadi saya harus jualan 38 paket. Jadi kalau kita seandainya nih punya 15 ID ketata. Nah, sudah ada nih kanan kiri di ID 15 tadi. Kalau target kita nggak kita turunin kan kita bisa menambah 2 ID lagi di bawah teman-teman. Dahsyat nggak bisnis? Duit lagi tuh teman-teman. Ya, saya mungkin yang hanya mata duitannya di bisnis ini ya. Terus poin terakhir nih, Korio. Ya, ini bekerjalah di atas rata-rata orang. Kalau kepingin hasilnya berbeda. Capek? Enggak. Kalau teman-teman menjalankannya dengan happy, badan itu nggak akan terasa capek, walaupun dari pagi sampai malam setiap hari seperti itu. Jadi contohnya mungkin kalau kita bekerja yang namanya bekerja total itu kan presentasinya 100% ya teman-temannya. Nah, namanya juga bekerjanya di atas rata-rata orang. Artinya, ya kita harus bekerja di atas 100%. Contohnya seperti ini, 50% untuk membantu tim, 50% untuk terus mencari orang baru, dan yang 20% itu untuk membangunkan tim yang nggak jalan. Nah, itu juga tips agar teman-teman tidak baper. Ya, kemungkinan waktu kita japri tim, ya, tim nggak WA kita hanya di read, atau misal kita telepon mereka nggak angkat. Kalau kita punya sponsor pribadi banyak tim yang kita bantu, kita juga nggak sempat memikirkan mereka yang nggak jalan, teman-teman. Bahkan nanti mereka yang rugi saat mereka itu nggak jalan. Nah, terus MCI ini kan bisnis kita sendiri. Ya sudah, dengan ataupun tanpa mereka, kita harus tetap jalan. Sambil kita berprestasi. Kalau kita berprestasi, itulah jurus jitu untuk membangunkan, mayat-mayat hidup, gitu misalnya. Itu, jadi kerjanya total di atas 100%. Ya, tadi ya 50% untuk untuk membina tim, 50% untuk mencari orang baru, dan 20%-nya untuk membangunkan tim yang saat ini belum jalan. Itu teman-teman ya. Oke. Ini unik juga. Dari tadi saya ini apa salah hitungannya apa gimana ya? 50% orang baru, 50% tim. Ternyata 20% 20% bangunkan orang. Emang bener ya dimintanya untuk extraordinary, ngelewatin batasan. Ya, jadi challenge limitnya hajar semuanya. Oke. Thank you banget Kak Deborah. Nih teman-teman pastikan untuk benar-benar apa yang disampaikan Kak Deborah
pastikan untuk sesuaikan dengan struktur jaringan Anda, tanyakan kepada upline mana yang paling cocok untuk diterapkan. Karena kan Kak Deborah nih bergerak dari titik sebagai leader juga ya, jadi karena udah punya istilahnya banyak prestasi, pasukannya juga udah oke banget, misalkan semuanya jaringannya udah sehat gitu. Nah tapi ada langkah-langkah yang mungkin beliau jalankan sampai di titik ini yang tadi dibagikan ya. Nah jadi perjalanannya kan dibagi ini dari dasarnya Kak Deborah awal sampai sekarang nih. Nah, Anda di titik mana? Mungkin kan Anda di sini, apa di sini, apa di sini. Nah, setiap itu mungkin akan ada strategi yang berbeda yang diperlukan untuk ditanamkan di perjalanannya. Jadi pastikan untuk tanyakan upline aktif Anda ya supaya lebih detail lagi apa yang perlu dilakukan kayak gitu. Nah, ini pertanyaan udah mulai pada muncul nih Kak Deborah. Nah, teman-teman silakan ya boleh kirim pertanyaannya ya, nanti akan dikumpulin sama Pak Fajar. Ya, jadi tolong dimasukin aja. Ya, sekarang udah ada 3.800 nih tadi. Sekarang 3.700. Oke ya, biarin nanti makin lama makin seru nih. Sesi pertanyaan biasa makin panas karena biasa ilmu-ilmu banyak yang keluar di sini yang seru-seru ya. Karena pertanyaannya mungkin lebih ke teknis-teknis. Dan ini ada pertanyaan yang masuk nih, Kak Deborah katanya. Tadi kan ada jangan targetnya diturunin, hajar, bekerjalah di atas rata-ratanya orang pada umumnya. Nah cuman kalau balik ke pertanyaan yang ini, Kak Deborah saya nih member baru, kalau bicara tiket banyak mungkin saya masih jauh deh kata dia gitu nih. Saya baru mikir satu aja kadang-kadang masih ketemunya orang yang cicilan kata dia gitu. Nah gimana ya Kak langkah-langkahnya? Jadi kalau anak baru apakah lebih baik ditemanin dulu? Apa saya belajar dulu secara online di kelas atau apa yang bisa saya lakukan ya? Kalau sarannya Kak Deborah apa nih? Kalau mau bisa tembus banyak tiket juga. Nah, kalau teman-teman memang new member di MCI, sebenarnya langkah awalnya mudah, pepet upline-nya. Nah, kalau saya bilang teror saya. Ya, itu yang saya bilang. Jadi dipepet upline-nya, minta bantuan upline-nya, sekali 2 kali sambil dilihat. Itu waktu presentasi saya selalu bilang dilihat ya, karena bisa jadi saya next belum bisa mengantar itu ya teman-teman ya. Jadi dilihat waktu upline-nya presentasi. Jadi nanti sambil belajar di situ. Nah terus kalau memang new member, kalau memang nggak punya modal, jangan pernah coba-coba mencicilkan ya, itu ilmu sesat. Fokus cash teman-teman. Sesat nih ya. Fokus cash. Okay. Karena kalau orang-orang itu kalau kita kasih pilihan ya dia milihnya nyicil karena kan harganya sama. Yeah. Sedangkan kalau kita bisa meningkatkan kualitas, bisa menjelaskan produk dengan tulus, dengan benar-benar sepenuh hati, orang bakalan itu ngelirik harga, oh ya harga segitu pantas lah. Jadi diangkat dulu kualitas produknya. Kita yang demo itu benar-benar kita presentasi itu benar-benar presentasi yang kita alirkan airnya, yang kita tempel, kalau perlu kalau dia memang sakit di kakinya kita setik, seperti itu teman-teman. Jadi sampai segitunya loh kita itu. Memang kan kita niatnya harus tulus, benar-benar pengen orang sehat. Kalau orangnya sudah sehat teman-teman ya, itu biasanya getuk tular. Semisal nih nggak mau jadi member, tapi karena orangnya sudah sehat dia akan cerita, akhirnya tetangga-tetangganya beli semua. Nah, jadi kalau new member ya jangan pernah coba-coba nyicilin, fokus saja cash. Jangan kasih pilihan apapun. Semisal akhirnya dia nggak beli, dia memilih sama orang yang mencicilkan atau orang yang arisan atau bagaimana, ya sudah kita kembali ke konsep rezeki ya teman-teman. Semua sudah ada yang ngatur. Ya kan kita sudah tahu kelemahan kita nggak punya modal, ya sudah mau nggak mau ya kita harus menaikkan apa kualitas kita dari segi yang lain, dari segi pelayanan mungkin atau dari segi kita menawarkan jasa kita kepada downline kita. Ya jadi itu yang perlu dilakukan sepertinya Koryo. Okay. Kurang lebihnya seperti itu. Siap, thank you Kak. Jadi benar-benar fokus cash aja dulu ya, apalagi pas masih kalau misalnya masih baru ya, kalau dari versinya Kak Deborah ya. Pastikan untuk nanti konsultasi dulu ya sama upline Landa lagi balik ya. Terus ini tadi ada yang Kak Deborah sampaikan juga, memang yang penting adalah
banyak ditemenin berarti ya awal-awal ya Kak ya. Jadi kalau misalkan kalau ini pepetin upline-nya karena mungkin upline juga sibuk ya teman-teman. Jadi pastikan untuk dipepetin ya supaya bisa benar-benar belajar langsung. Itu akan lebih mempermudah. Ya selain juga memang tentunya ya yang tadi Kak Deborah bilang belajarin yang dasar-dasarnya ya penting juga. Kalau misalkan upline mungkin belum ini nonton karena di istilahnya kita sekarang semua online pembelajaran kita di MCI VSN tuh udah komplit banget ya. Jadi bisa belajar dari situ. Ya 3P basic step 7 victorious person Anda tinggal cari aja itu banyak penjelasannya Pak Tony udah bikinin tuh keren banget gitu ya. Jadi kita beruntung banget di MCI Hasan ya banyak pembelajarannya udah tinggal di langsung ya. Jadi jangan nunggu, jangan menanti ya, tapi kalau misalkan udah dapat waktunya belajar sebanyak-banyaknya. Oke ya, terus yang berikutnya pertanyaannya mungkin masih melipir ke situ juga. Katanya dari Kak Malinda Nurul Aisyah ya, katanya Kak Deborah mantap nih ya. Saya tetap penasaran hanya nih kalau misalkan member baru pengen punya tembus 38 tiket juga yang modalnya juga nggak terlalu banyak buat stok. Kira-kira langkahnya apa sih yang dibikin nih kalau supaya bisa akhirnya tembus tiketnya juga bisa banyak. Kalau member baru tetap ya teman-teman ya ada prosesnya ya teman-teman. Jadi kalau memang benar-benar member baru yang step tadi yang seperti saya jelaskan adalah menata ID terlebih dahulu. Misal mau tembus 10 tiket ya harus punya 10 ID. Nah kalau pengen 10 tiket tapi ID-nya 7 kan sulapan namanya teman-teman. Ya, jadi harus punya ID terlebih dahulu, nata ID terlebih dahulu. Ya, habis itu kalau sudah menata ID ya harus tetap fokus mencari orang baru. Nah, sponsor-sponsor pribadi kita gali lagi dari sponsor pribadi kita daftar namanya. Jadi dengan begitu kita akan terus ketemu nih. Nantinya akan ketemu leader-leader hebat di bawah jaringan kita. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman pengen tahu nggak seperti apa saya di bisnis MCI nanti berikutnya? Itu cerminannya adalah diri kita. Kalau kita semangat, ya ketemunya orang yang semangat. Ya, kalau kita ini orangnya baik, ketemunya sama leader-leader yang baik nanti, bahkan baiknya sampai 2-3 kali lipatnya dari kita. Ya, jadi yang ditanamkan adalah ya tadi nata ID terlebih dahulu, terus dinikmati dulu prosesnya. Nah, kalau kepingin dan banyak tiket, ya harus siap dengan banyak penolakan. Di tahun 2015 saya menjalankan MCI ini kan benar-benar saya kerja 2 tempat ya teman-teman ya, sambil kerja ya. Jadi ini malam ini kalau ada yang sambil kerja dan beralasan aduh sayang banget loh. Jadi saya kerja 2 tempat di rumah sakit dan di klinik, saking saya kepingin membantu perekonomian keluarga saya teman-teman. Ya, saya itu semangat banget, saya itu totalitas memang apapun yang saya kerjakan. Nah, itu kesempatan saya waktu itu mempunyai daftar nama baru. Kalau zaman dulu kan tukaran BBM, kalau sekarang nomor WA. Jadi pasien saya di klinik 60-nya saya prospek. Minimal saya dapat kontak WA-nya. Oke. Itu. Jadi teman-teman jadi peramal ya Kak ya, nggak milih-milih. Iya benar. Kayaknya nggak bisa beli nih, yang ini nggak bakal join gitu. Oh enggak, Koryo, saya nggak pernah seperti itu. Saya selalu positive thinking. Semua orang bakalan jadi di MCI itu yang saya tanamkan. Nah, jadi 60-nya saya prospek. Nah, entah itu nanti beli, yang penting Allah sudah melihat usaha saya. Jadi kalau kepingin hasil banyak ya tanamannya harus banyak teman-teman. Ya, jadi kalau kepingin closingannya banyak ya harus banyak presentasi. Harus banyak sering kalau di 7 victorious person kan presentasi sehari sekali. Nah, kerjanya kan harus di atas rata-rata orang. Kalau memang nggak punya modal ya, kalau saya bilang ya harus sehari itu 5 kali presentasi. Sehari itu one day one closing, itu wajib. Jadi pakai moto pemadam kebakaran. Kalau nggak padam, nggak pulang kan begitu. Kalau nggak closing saya nggak pulang. Karena hidup akan terus berjalan. Kalau saya nggak closing 1 hari, ya berarti ada yang zaman dulu ya teman-teman ya, zaman dulu ya. Kalau saya nggak closing 1 hari berarti saya rugi dong. Karena hidup saya hari ini kan tetap kebutuhan berjalan. Makanya kalau kita berusaha pasti bisa. Dan saya rasa kalau memang kita prospek orang 100-100 yang nggak closing berarti ada yang keliru caranya. Karena seharusnya dari 100 orang itu 20 orang itu pasti join. Nah, itu entah nanti berapa paket atau itu pasti ada yang keliru. Makanya teman-teman harus tetap pepet upline-nya, harus percaya dengan upline-nya. Kalau sudah percaya dan manut sama upline,
fix menjalankan bisnis MCA ini makin asik. Harus bahagia, harus tetap happy, nggak boleh beban. Ya, harus tetap bahagia, harus happy, nggak boleh beban. Mau closing, mau nggak, yang penting saya presentasi. Mau didengerin, mau nggak, yang penting saya ngomong. Pokoknya personal brandingnya harus oke. Sampai orang nanti ngelihat wajah kita, oh Bioglass gitu ya. Ingat wajah kita, oh Bioglass gitu teman-teman. Jadi itu penting banget. Jadi mungkin kalau di awal nanti banyak penolakan nggak masalah. Yang penting teman-teman sudah memiliki branding yang kuat. Jadi saat dia butuh larinya ke teman-teman bukan ke saya. Ya, jadi promonya juga nggak boleh Senin Kamis ya, harus konsisten. Kalau di Victorious Person promonya 15 kali dalam sehari. Nah, kita harus di atas rata-rata orang, minimal 20 kali atau 25 kali. Nah, jadi harus mau lebih lelah sedikit ya. Tapi kalau menjalankannya dengan happy, saya jamin nggak akan capek, teman-teman. Pasti bahagia. Bahkan 2 hari aja nggak keluar rumah, itu beda. Aduh, rasanya gerah kalau saya gerah. Aduh, ini kok tumben nih nggak ada yang japri-japri. Itu saya yang japri downline saya. Nggak ada presentasi seperti itu, teman-teman. Jadi, nah kayak gitu Koryo. Oke, mantap Kak Deborah. Dan kalau misalkan mungkin kayak nanya lebih detail lagi nih Kak. Kan kalau tadi Kak Deborah cerita 60 di prospek gitu kan. Terus kayak dari 100 pasti kan 20 ada yang closing gitu. Nah, terus tapi kan orang biasa lebih fokus ke negatifnya kayak yang tadi Kakak bilang kan. Seharusnya jangan nanya ngobrol sama orang yang memang nggak tembus misalnya. Ya jadi nggak connect gitu kan. Nah, misalkan banyak orang kan yang kadang-kadang fokusnya, aduh nih 80-nya kan nggak gagal nih, aku ditolak nih. Kalau mereka kan jadi kayak, aduh merasa tertolak. Nah kalau Kak Deborah kayaknya hajar aja. Nah kalau misalkan di pikirannya Kak Deborah, kalau misalkan terhadap penolakan itu gimana sih? Mungkin bisa dibagiin ke teman-teman juga nih. Kalau saya bilang, saya itu biasanya habis ditolak itu malah happy, teman-teman. Biasanya besoknya Allah ganti berlipat-lipat malahan. Nah, bahaya nih, ditolak kok happy. Tapi kan kembali lagi di niatnya. Insya Allah kalau kita memberinya dengan tulus, itu akan kembalinya juga luar biasa ke kita. Jadi yang paling penting adalah menanamkan pikiran positif. Ya, jangan sampai belum berangkat prospek kita sudah ngomong, kayaknya nggak closing beneran. Justru mau berangkat prospek kita harus menyiapkan produk lebih lengkap, lebih banyak. Bisa jadi nanti orangnya join 7 ID. Jadi itu yang saya tanamkan di pikiran saya Koryo dari awal, dan itu saya duplikasi ke tim saya. Positive thinking, semangat, bahagia. Karena bisnis kita sudah dahsyat. Apalagi, pokoknya jalankannya nggak boleh pakai beban. Insya Allah hasilnya pasti luar biasa. Seperti itu Koryo. Mantap. Jadi jangan pakai beban, dibawa happy ya. Yes. Oke, Kak Deborah ini ada yang nanya, Kak Iva Musya Yaroh ya. Katanya dia nanya gini, kalau misalkan kalau Kak Deborah kan memang karena bidan jadi banyak ketemu orang nih. Nah, tapi mungkin punya tim yang ibu rumah tangga. Nah, kalau selama ini kalau pas bina tim yang ibu rumah tangga, itu gimana sih kiatnya supaya mereka bisa cepat dapat member baru? Kira-kira sarannya buat kita apa ya, Kak? Wah, ibu rumah tangga itu waktunya lebih ini ya, lebih banyak loh teman-teman ya. Jadi jangan remehin, tim saya itu ibu rumah tangga udah keliling dunia semua loh. Dan banyak sekali tim saya ibu rumah tangga dan mereka itu tinggalnya di desa. Jadi kami itu orang deso. Nah, yang saya lakukan itu tadi, saya berprestasi. Jadi saya bisa bercerita. Dan dibantu, intinya dibantu, digali daftar namanya. Kita melihat keseriusannya, mereka juga melihat keseriusan kita. Nah, kalau sudah energi ini gabung, itu hasilnya bakalan dahsyat. Nah, ibu rumah tangga itu jangan main-main ya, teman-teman. Nggak boleh, hanya ibu rumah tangga. Jangan ngomong begitu, ibu rumah tangga itu luar biasa loh. Ya, karena apa? Kita pagi masak pahalanya sudah banyak, ya ngurusin anak pahalanya sudah banyak, ya ngurusin suami pahalanya sudah banyak. Apalagi kita niatnya membantu suami, membantu pasangan. Nggak ada alasan Allah tidak memberikan rizkinya, asalkan kita berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Jadi kalau misal memang kondisinya sekarang ibu rumah tangga, ya justru ibu rumah tangga kan biasanya kan ketemu orang-orang ya, atau kalau nggak punya daftar nama baru, Mbak ya, Bu ya, ibu perlu keluar ke pasar deh.
Nah, di pasar nanti, nah di situ Ibu jangan beli kebutuhan rumah tangga di satu tempat. Misal beli bumbu-bumbu, itu harus pindah-pindah. Bawang sendiri, bawang putih sendiri, cabai sendiri, tomat sendiri. Itu tujuannya apa? Untuk menggali daftar nama. Nah, kita tawarkan, Ibu, kalau saya, misal nih, biasanya kan kita nggak tiba-tiba, Bu minta nomor WA, itu kan orang nggak akan kasih. Cara kita adalah, Ibu, kalau saya mau pesan bumbu banyak, terus kalau saya nggak bisa ke sini, atau saya takutnya ke sini Ibu tutup, boleh nggak saya minta WA-nya? Pasti diberi, Bu. Nggak mungkin nggak. Jadi seperti itu caranya. Terus nanti kalau setelah kita sudah dapat kontak WA-nya, dan pastikan beliau itu nge-save nomor kita. Jangan sampai hanya bertepuk sebelah tangan ya. Sudah jauh-jauh ke pasar, kita save nomor WA, ternyata nggak di-save nomor WA kita. Akhirnya kan story kita nggak masuk ke beliau. Jadi caranya gampang kalau kepingin beliau save nomor WA. Kalau tim saya itu ada yang pemaksaan Koryo. Dia selalu gini, sudah di-save belum gitu Koryo. Kalau saya biasanya saya selfie. Bu, gitu. Bu, ini saya kirim fotonya, Bu. Ini saya ya Bu ya, Deborah MCI. Seperti jadi beliau save kita juga MCI. Nah, nanti setelah sudah di-save, nah pastikan kita rajin-rajin lihat story-nya. Oh, oke. Okay. Nah, rajin-rajin lihat story-nya, bina hubungan terlebih dahulu. Enggak langsung tiba-tiba Assalamualaikum mau produk MCI. Aduh, orangnya bisa kejang-kejang kan giliran tahu harga ya. Jadi kita penting bina hubungan terlebih dahulu. Kalau semisal nih kita bina hubungan sudah akrab banget, tapi dia nggak tanya-tanya produk kita boleh japri. Misal Bu Umi, ya kalau tim saya kan orang desa biasanya begitu. Umi, kalau misal nanti butuh produk MCI, jangan lupa ya belinya di saya. Kita perlu seperti itu. Kalau misal memang sudah bina hubungan. Tapi kalau beliaunya memang bertanya, nah kita nggak boleh hanya japri by WA. Kita menawarkan diri kita datang. Menawarkan diri kita datang dan kita itu meyakinkan si empunya rumah ini bahwasannya mereka nggak beli juga nggak apa-apa kok. Nah biasanya kan mereka takut kita datengin karena sungkan kalau nggak beli. Tapi teman-teman lagi-lagi yang datangnya dari hati itu pasti jatuhnya ke hati. Nah kalau nanti sampai kita di situ ke rumahnya beliau, saya jamin kalau teman-teman bisa menjelaskan, tulus menyampaikan, dan punya ready stock, itu 80% closing. Mantap. Nah, itu. Jadi, berangkatnya juga ya harus sudah positif. Pasti beli. Karena apa? Produk kita bagus, nggak ada alasan orang nggak beli. Pasti nanti pertimbangannya harga. Misal nanti harga pertimbangannya, kita doakan beliau punya rezeki. Suatu hari beliau butuh, pasti nyarinya ke kita. Seperti itu, Koryo. Mantap. Seru nih teman-teman. Orang lapangan ya. Jadi banyak tips lapangan nih yang seru nih. Ya kita bisa langsung belajar. Kalau kenalan tuh jangan langsung seradak seruduk. Ya kalau istilahnya tuh di dunia digital marketing, kalau belum kenal jangan ngajak kawin ya, baru kenalan sebentar terus udah langsung seruduk ya, nawarin bisnis, nawarin produk gitu ya. Tapi kasih waktu dulu ya. Kalau misalkan dia stories ya sapa dulu apa segala macam, kasih respons, bersosial lah. Jadi balik lagi, kita sekarang eranya mungkin online nih banyak ya, sosial media. Kita bicara sosial media, tapi banyak yang di sosial media mereka nggak bersosial. Ya, nah itu yang perlu memang sentuhan di situnya yang perlu kita masukkan. Ya, jadi lebih ada sentuhan sosialis. Jadi kayak ngobrolnya bersosial. Nah itu bisa ngebantu banget. Ya, jadi prosesnya jadi lebih mudah. Dan apalagi kalau udah sampai diajak bisa main ke rumah. Ya, punya stok produk, jelasinnya jelas, semuanya pede. Wah, udah pasti tingkat closingannya sangat tinggi. Ya, ini langkahnya lengkap loh teman-teman. Ya, jadi besok-besok nih yang hadir di webinar hari ini nih, jangan sampai bilang, aduh masih kurang nih, masih belum ngerti, masih belum apa ya. Ini ada 3.600 orang nih masih setia mendengarkan. Luar biasa kan, banyak yang disampaikan nih sama Kak Deborah. Katanya dari Kak Mary Ayagi ya, terima kasih banyak, ilmunya daging semua katanya. Terus Kak, gimana caranya nih membuka mindset tim yang menganggap bisnis MCI susah karena harganya mahal katanya. Saya jadi user aja deh. Kalau ada yang beli syukur, kalau enggak ya udah bukan rezekinya saya. Apa yang harus kita lakukan agar member kita bisa bertumbuh dengan melesat, Kak? Kira-kira bagaimana ya? Terima kasih katanya Kak Mary. Wah, jadi gini ya teman-teman ya. Kalau sudah punya tim yang mindsetnya seperti itu, ya berarti apapun yang kita lakukan juga percuma.
Karena dia sendiri juga nggak mau memperjuangkan impiannya, dia sendiri nggak mengizinkan dirinya hebat. Ya intinya ya kita kasih pengertian, kita bantu, lagi-lagi kita bantu. Semisal dia tetap nggak mau jalan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap bina hubungan baik. Mau dia jalan, mau nggak jadi member, mau nggak closing, harus tetap bina hubungan baik. Itu. Jadi biar apa? Biar nanti akhirnya kita diketemukan sama orang yang dahsyat nih, yang jago closing karena kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai waktu tim kita japri, dia nggak baca WA kita, tapi dia online, ya kita sakit hati, ya kita meresapi, kita baper, kita jengkel. Jangan, itu justru nanti menghambat rezeki teman-teman. Ya, kita harus happy. Oh, anggap saja dia sibuk. Oh, mungkin hari ini dia belum tahu potensi bisnis yang dahsyat ini. Padahal tujuan kita kan japri-japri dia untuk apa? Untuk keuntungannya dia. Kita pengen memiliki kehidupan sama-sama yang jauh lebih baik. Karena pasti kan kalau tim ke kita itu pasti banyak keluhannya ya teman-teman. Misal nih keluhan ekonomi. Padahal di MCA kan mudah banget cari duit. Bener, gampang banget loh cari duit. Cuap-cuap ngomong, wis pokoknya ngomong, ya ngabab ya kalau kata orang Jawa. Ngabab itu yang keluar rupiah loh. Jadi kan, jadi ngapain ya sudah, nggak apa-apa. Kita tetap kita tetap baik dengan beliau. Semisal memang beliau memutus jadi user ya sudah, kita kan nggak ada paksaan untuk menjalankan bisnis MCI. Kalau paksaan juga nggak enak. Lagi-lagi intinya kerjasama yang baik, manut sama upline dan memiliki kepercayaan, sama-sama memiliki kepercayaan. Itu fix bisnisnya asik. Itu akan bertumbuh luar biasa. Semisal dia nggak bisa diajak seperti itu, ya sudah, kita cari orang baru. Cari orang baru. Siapa yang rugi? Dia yang rugi, teman-teman. Kita tetap berprestasi dengan orang-orang baru. Kita tunjukkan hasil-hasil kita dari bisnis MCI, beli aset, beli apa. Nanti kan pasti insya Allah dia akan japri kita lagi. Seperti itu, Koryo. Mantap, luar biasa Kak Deborah. Nah, ini teman-teman ya. Ada tambahan lagi nih pertanyaan ini keren-keren ya. Coba ayo kirimin lagi ya. Ini lagi seru-serunya nih ya, lagi panas nih Kak Deborah nih. Anyhow, ini ada satu pertanyaan yang muncul Kak dari memang yang punya problem yang sama kayak Kak Deborah dulu. Yaitu di awal itu dia bilang, saat ini Kak saya bekerja seperti dulu Kak Deborah bekerja. Dan di tengah pekerjaan saya waktunya ini agak sulit buat saya Kak. Ini dari Kak Cie Haryani. Dia bertanya, kira-kira kiatnya buat bagi waktunya gimana ya Kak? Mungkin ada tips-tipsnya yang supaya bisa dipraktekkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Waduh, kalau saya ngomong bagi waktu, nanti takutnya banyak yang nggak percaya nih ya. Jadi teman-teman saya ini terbiasa bangun jam 3 pagi. Di situ saya menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan saya di rumah. Jadi saya itu terbiasa melakukan kegiatan itu dari pagi hari. Saya nggak suka bangun siang. Ya, jadi saya bangunnya itu jam 3 pagi. Ya, saya itu melakukan semua aktivitas, saya selesaikan masak. Jadi waktu saya pegang handphone jam 5 setelah selesai sholat subuh itu, pekerjaan rumah saya sudah selesai. Wow. Seperti itu. Dulu waktu zaman saya kerja, mungkin kalau teman-teman masih dapat dukungan suami itu sangat bersyukur ya. Saya dulu nggak dapat dukungan pasangan. Karena pasangan saya tahu, saya sudah sibuk nih kerja 2 tempat. Setiap hari saya hanya bertukar kunci rumah. Karena kebetulan suami saya juga kerjanya kan piket-piketan ya teman-teman. Saya pulang pagi, suami saya berangkat. Seperti itu teman-teman. Dan itu saya berjanji sama diri saya. Itu saya buat impian. Mengantar anak sekolah itu impian saya dulu teman-teman. Ya. Jadi itu saya berjanji, saya nggak mau begini terus. Nah di MCA ini saya melihat bahwasannya saya bisa memiliki kehidupan jauh lebih baik walaupun hanya dari rumah, saya tetap bisa produktif ya MCA ini. Nah jadi cara saya membagi waktu, intinya kalau memang kalau belum dapat restu pasangan ya harus membuktikan harus lebih baik lagi dalam segi apapun. Kalau sudah dapat restu pasangan malah makin enak kerja sama pasangan. Ya, jadi dari pagi lakukan aktivitas, misal nanti ya Mbak ya, kalau bidan kan biasanya piket pagi, malam, sore, piket pagi, siang, sama malam. Nah, misal nih, Mbaknya piketnya malam,
Nah, paginya dari pagi selesaikan semua aktivitas, habis itu luangkan waktu 3 jam aja sehari untuk presentasi keluar. Itu pasti dapat kok, nggak mungkin nggak. Lakukan, jadi kebayang nggak teman-teman, kalau kita menjalankan bisnis MCA ini seperti kita kerja dari pagi jam 8, pulang jam 5 sore. Itu pasti jadi, nggak mungkin nggak. Nah, sayangnya di MCA ini kan kita itu selalu punya pemikiran nggak ada bosnya. Ya, kita mau berangkat prospek, hujan deres, geluduk, besok aja, jangan dipending. Apa yang bisa dikerjakan hari ini selesaikan. Seperti itu. Jadi jangan dipending, besok pasti ada pekerjaan yang menumpuk lagi. Terus kan kita nggak pernah tahu umur ya teman-teman. Jadi selesaikan apa yang kita bisa selesaikan hari ini. Karena besok itu misteri bagi saya. Jadi saya itu memaksimalkan hari ini. Bisa jadi itu adalah hari terakhir saya. Itu yang selalu saya buat prinsip teman-teman. Jadi saya nggak mau main-main setiap hari-hari saya nggak pernah mau main-main. Saya nggak mau sia-siain. Jadi harus saya maksimalin, saya isi dengan hal-hal positif. Ya, jadi semisal libur, nah kalau libur, kalau sama-sama libur dengan pasangan, ya sudah, dimaksimalkan libur. Ya, tapi kalau besoknya seandainya kerja, biasanya saya dulu itu pulang dinas. Kalau pagi Koryo, saya kan pulangnya jam 2 pagi, jam 2 siang. Kalau piket pagi. Itu dari jam 2 siang, suami saya kalau pulang di rumah itu waktu dulu itu jam 8, jam 9 malam. Nah, saya jam 2 siang sampai jam 8 malam saya itu prospek keluar. Nanti jam 8 saya pura-puranya sudah dari tadi di rumah. Jadi seperti itu. Intinya saya kan tidak membohongi hal-hal kejelekan. Memang waktu itu suami saya belum sevisi semisi. Jadi hal yang saya lakukan, yang harus saya lakukan adalah saya harus cepat-cepat berprestasi. Saya harus cepat-cepat membuktikan biar saya bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, jadi seperti itu Koryo. Mengatur waktunya seperti itu tadi. Sip. Wow, luar biasa ya Kak. Nah, kalau dari sini ada yang pertanyaan juga Kak, kalau misalkan ada kan case-nya nih soal cicilan nih tadi, ya ini dari Kak Jeki Nabila. Dia bilang kalau banyak yang mau tapi pada minta dicicilkan. Kalau kita kasih cicilan nanti tuman katanya. Tapi kalau nggak dikasih, ntar disikat orang, nggak jadi closing. Bagusnya gimana ya Kak kalau yang kayak gini? Ini sebenarnya saya di zaman dulu. Saya zaman dulu juga sistem nyicil. Tapi hati-hati, sistem nyicil ini yang memperlambat bisnis kita. Intinya orang itu jangan pernah dikasih pilihan nyicil. Harga 3 juta itu kalau orangnya serius beli pasti ada kok uangnya. Jangan khawatir. Semisal nanti dia nggak jadi beli pun, akhirnya dia dibeli di orang lain yang dicicilkan, ya sudah, kita kembali lagi. Itu konsep rezeki. Berarti memang beliau bukan rezeki kita. Insya Allah nanti Allah ganti. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu dibuat pusing, cari prospekan lagi sampai bingung. Jadi jangan intinya memang harus perbanyak daftar nama. Biar apa? Biar bingung merospek siapa. Jangan sampai bingung siapa yang diprospek. Daftar nama itu penting. Makanya kalau yang nyicil-nyicil seperti ini, kalau saran saya mending jangan. Kecuali modalnya gede ya, silahkan. Tapi yang namanya nyicil, teman-teman juga harus punya ilmu ikhlas. Artinya barang keluar di orang, ya sudah. Artinya ya mau nggak mau itu milik orang. Kalau prinsip saya seperti itu. Kan saya pengen happy di bisnis MCI. Saya nggak mau mikir, nanti kalau ada orang nggak bayar, 5-6 orang nggak bayar, akhirnya itu bisa membuat saya apa? Membuat saya down kalau saya nggak siap. Malah saya berhenti, nggak makin jalan di bisnis MCI. Makanya saya pakai prinsip, kalau memang saya fokus mencicilkan, ya sudah, saya juga siap kehilangan uang itu. Biar apa? Biar happy, biar nggak dibuat beban. Kan kalau nggak beban, kalau happy, akhirnya apa? Rezekinya lancar. Seperti itu, teman-teman. Oke. Thank you, Kak Deborah. Nah, ini satu pertanyaan penutup buat malam hari ini. Waduh, nih kayaknya teman-teman nih masih nongkrong terus nih karena masih tetap penasaran ya. Ini dari tadi nggak bergerak nih, 3.500 terus. Berarti pembelajar di MCI banyak nih yang luar biasa dan penasaran semua sama ilmunya Kak Deborah ya. Deng. Apa nih pertanyaan penutupnya? Ini pertanyaan sederhana Kak, yang simple banget. Ini dikasih dari Kak Ratna Fatmawati. Katanya, Kak, pertanyaan klasik. Bisnis dulu atau produk dulu ya? Kita kira-kira sharing yang mana nih? Kalau Kak Deborah sendiri, yang mana sih yang Kakak lakukan, bisnis dulu atau produk dulu?
Maksudnya ini untuk menjalankannya atau bagaimana? Ya pas lagi sharing nih kepada mau prospek. Oh, kalau mau prospek, oke. Kalau mau prospek, kita yang tahu yang kita hadapi ya teman-teman ya. Kalau saya kan orang offline, jadi setiap saya datang ke rumah orang itu saya sudah paham nih, ini orangnya butuh apa, ini orangnya butuh bisnis, apa orangnya butuh hanya produk. Kan nggak mungkin orangnya sesak nafas, kita tawarin Bu, ada bisnisnya keren, ada keliling dunia, kan nggak mungkin juga ya teman-teman. Jadi kita harus memahami. Tapi semisal memang jadi beli, kita pastikan ada orang terdekatnya yang masih muda-muda, itu kita tetap tawarkan, kita harus memberitahu bahwasannya ini ada free member. Yang penting kita harus memberitahu. Masalah dia mau nanti apa enggak, itu urusannya beliau. Yang pasti sistem ini harus kita jalankan. Ada haknya pembeli untuk mendapatkan hak usaha. Jadi seperti itu. Semisal kita melihat orangnya ini humble, ceria, ya, secara pergaulan dia sosialita, ya, dia juga senang pakai produk-produk kita ya, rose gold yang kece, ya kan, kalungnya yang oke. Nah, tapi dia kita lihat juga suka bisnis ya, tawarin dua-duanya, nggak usah pilih. Tawarin dua-duanya, kita beritahu potensi bisnisnya, kita kenalkan minimal 7 paket atau 3 paket. Ya biasanya 3 paket itu sangat mudah loh teman-teman. Karena apa? 3 paket kurang lebih dia kan mengeluarkan uangnya kurang lebih 10 juta. Nah, 1 paket untuk dipakai, yang 2 untuk stok. Sudah, kita jalan bareng. Nah, dengan begini mudah banget untuk menggali daftar namanya. Jadi enak banget gitu loh. Kita juga tetap bekerja, dan tim kita juga terbantu untuk merasakan bonus-bonus di MCI. Jadi kalau kita lihat orangnya muda, orangnya ini ya nggak usah pilih salah satu, dua-duanya hajar. Mau nanti dia join enggaknya, nggak usah takut, kembali lagi ke konsep rezeki. Jadi seperti itu, Kak Rio. Oke, mantap banget nge-wrap up semuanya. So, teman-teman, dari tadi banyak banget yang dibahas sama Kak Deborah. Bicara tentang konsep rezeki, konsep rezeki, konsep rezeki. Ingat selalu mengandalkan Tuhan, makanya ya. Berdoa dan berupaya. Jangan hanya berdoa saja, tidak berupaya, tapi juga jangan hanya berupaya saja, tapi juga lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. So, thank you banget Kak Deborah buat sharingnya hari ini. Luar biasa banget. Mungkin nanti akan saya minta untuk kasih 1-2 kata penutup nih ya. Dan sebelumnya saya akan bacakan dulu nih terkait dengan hot dealnya sekarang ya. Wow Plus combo hanya tambah, atau combo ya, hanya tambah 325 gratis 1 miliar independent LSM Reborn seharga 1.650. Dan Hebo atau Hebo Plus hanya tambah 350 gratis 1 miliar independent LSM Reborn dan 1 box Exoden seharga 2.500.000. Wih, jadi dimanfaatkan banget hot dealnya. Dan tentunya saksikan juga nanti special VPT bersama Dr. Gigi Stefani Cecilia yang akan membahas tentang kesehatan rongga mulut, titik awal hidup sehat dan berkualitas yang akan dipandu oleh Dr. Irawati, Elite Diamond dari MCI. Pastikan ikut MBC juga pada tanggal 11 Desember. Jam 15.30. Jadi akan banyak yang kita bisa belajarin juga. Beruntung ada MCI dan VSN yang selalu benar-benar berkontribusi banyak atas setiap perubahan kita semua. Dan semakin luar biasa lagi. Ya, jadilah victorious person yang tembus trip. Ya. Salah satu dari 50.000 yang di tahun depan nih ya, biar menjadi lebih luar biasa, lebih dahsyat, lebih keren lagi. So, thank you banget Kak Deborah buat sharingnya. Mungkin sebagai penutup apa yang mau disampaikan nih kepada teman-teman semua? Ya, teman-teman tetap semangat ya. Semua orang boleh mengatakan punya impian, tapi ada orang yang bangun lebih pagi untuk mewujudkannya, dan kita harus tahu itu. Ya, sekian dari saya. MCI, sehat, sogeh, saklawase. Ya, seperti itu. Thank you. Sehat, sogeh, saklawase. Saklawase. Oke, thank you Kak Deborah buat sharingnya hari ini. Semoga teman-teman semua makin sehat, makin happy, makin dahsyat lagi. Thank you udah tetap setia stay ya, 3.500 orang tadi benar-benar belajar sampai di akhir ya. Juga Kak Deborah ini terima kasih banget buat semua sharingnya. Aku makin berkembang lagi, makin bertumbuh, makin luar biasa, makin banyak tiket yang bisa diraih. Ya, semua grup makin berkembang. Pokoknya all the best and greatest ya. So buat teman-teman semua, sampai ketemu lagi di webinar Kamis Manis berikutnya, dan Better Life with MCI.